Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, oke ya. Lihat di sini wajah kalian itu sangat cerah ya, sangat cerah sekali ya, seperti cuaca kita di pagi hari ini. Dan kalian hari ini tentunya sehat-sehat ya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar ya. Suara kalian juga terdengar cukup jelas. Pelajaran ini itu tolong isi daftar hadir untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya. Kita isi dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelumnya, apa yang telah kita bahas? Archimedes. Hukum apa? Archimedes. Apa lagi satu? Hukum Pascal. Pascal. Iya, Ari Artawan. Iya, oke. Terima kasih. Ada benda yang tenggelam, terapung, dan melayang. Itu dipengaruhi oleh apa kemarin? Embun pagi yang ada di daun-daun itu ya, di ujung daun itu. Bentuknya seperti apa, Nak? Bulat, ya. Nah, kenapa kok bulat gitu kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kok air itu bisa diserap oleh kain pel? Itu kira-kira materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, tanya seperti ini. Agar kita bisa bergerak maju tanpa ragu dan kita harus siap setiap hari, maka dari itu kita wajib untuk belajar, wajib mempelajari materi ini. Ya, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep tegangan permukaan, kemudian mampu menganalisis konsep kapilaritas dan menganalisis konsep viskositas. Pembelajaran kita hari ini ya hampir sama dengan pertemuan sebelumnya, diawali dengan pretest. Nantinya saya akan berikan pretest. Pada saat pretest kita mulai dengan pretest. Silakan kalian jawab soal ini langsung di kolom chat. Oke, kita lihat ya. Yang nomor 1 itu kebanyakan kalian menjawab C. Catat hal-hal penting yang ingin kalian tanyakan. Dan nanti setelah Bapak menampilkan video, Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hal penting yang ingin. Saya sangat senang memperhatikan serangga ini. Dari ketiga video itu, apa yang bisa kalian tanyakan? Atau apa yang ingin kalian, atau permasalahan apa yang bisa kalian identifikasi? Kenapa bisa serangga itu seperti keadaannya terapung? Pada video kedua, saya ingin bertanya, kenapa air yang berada di kedua sisi itu yang berwarna kuning dan biru bisa berpindah ke gelas yang kosong? Kenapa kecepatan bola yang dicelupkan ke air dan ke minyak lebih cepat daripada ke gliserin dan ke madu? Itu beberapa pertanyaan yang kalian sampaikan. Ya, nantinya kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu melalui permukaan zat cair adalah kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, di sini tegang permukaan terjadi akibat gaya kohesi. Apa itu kohesi? Gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Iya, terima kasih. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Kalau di sini, sedangkan peristiwa turunnya raksa di dalam pipa kapiler terjadi karena kohesi antara partikel-partikel raksa lebih besar daripada adesi antara partikel raksa dengan partikel. Viskositas itu adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Pak. Tidak. Oke, sekarang kita lanjut, Nak. Ya, silakan kalian lakukan percobaan mandiri tentang tegangan permukaan yang sudah saya bagikan. Ya, silakan kalian lakukan praktikum mandiri. Nah, nanti lagi 25 menit kalian join lagi ke Zoom sekarang. Nama saya Ibu Rizka, saya nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempraktekkan tentang tegangan permukaan. Baik, di sini saya akan langsung membuat bagaimana cara praktek tegangan permukaan.
kedua, kita masukkan siletnya ke dalam gelas yang berisi air deterjen. Dan lihat, siletnya tenggelam dalam air deterjen. Saya akan minta beberapa siswa untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Oke, coba Bapak minta Arya. Ini Bapak download dulu punya Arya untuk menyampaikan. Baik Pak. Jadi dari percobaan tadi, yang pertama ada jenis zat cair, yaitu air minum, di mana ketika silet diletakkan di atas permukaan air minum, keadaan yang saya amati yaitu keadaan dalam keadaan terapung. Sementara ketika saya meletakkan silet di atas permukaan air yang telah dicampur dengan deterjen, keadaan yang saya amati yaitu tenggelam. Baik Pak, terima kasih. Artika Bapak minta sekarang yang perempuan. Analisis pengamatan yang pertama, bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air? Mengapa dapat terjadi demikian? Silet dalam keadaan terapung. Silet dalam keadaan terapung di permukaan air diakibatkan silet ditahan oleh kulit tipis yang menyelimuti permukaan air atau adanya tegangan permukaan air. Zat cair, silet dapat memberikan treatment berupa penambahan sabun, deterjen, ya, itu dia akan merusak tegangan permukaan atau memperkecil tegangan permukaan sehingga air itu tidak lagi mampu menopang silet itu sehingga dia akan terjatuh. Jadi setelah kita belajar untuk menganalisis soal ini, apa yang ditanya dari soalnya? Tegangan permukaan sabun. Tegangan permukaan. Iya, tegangan permukaan. Persamaan pada tegangan permukaan yang tadi, yang mana gamma adalah F per D. D itu tadi gimana ya? D sama dengan 2L kan gitu nak ya? Iya, D sama dengan 2L. Nah, kita masukkan di sini, maka gamma adalah F per 2L. Nah, coba dihitung dapat berapa? F-nya udah ada, L-nya udah ada. 1,5 kali 10 pangkat min 2. Ya, jadi seperti itu nak ya. Kesimpulannya, setelah saya melakukan percobaan seperti di atas, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu tegangan permukaan terjadi akibat gaya kohesi gaya tarik menarik antar partikel sejenis pada permukaan fluida tersebut. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan di mana gaya itu bekerja. Itu dia terkait tentang kesimpulan pembelajaran atau praktik kita hari ini. Dan ya, tadi di awal kenapa serangga itu bisa mengapung? Tegangan permukaan. Iya, air itu dia bisa berpindah melalui tisu karena ada kapilaritas. Yaitu menjawab soal nomor 1. Oke ya, sudah ya. Nah, itu dia. Nanti Bapak akan cek hasilnya. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu refleksi. Mungkin coba Arya masih di sini, coba untuk menyampaikan terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau untuk hari ini menyenangkan. Iya. Ada yang tegang juga ya, anak-anak yang lain gitu ya. Iya, nggak masalah. Kesimpulannya lagi, kemudian penugasan itu ada 3 soal. Ada penilaian diri dan ada pengumpulan ringkasan materi. Ya, untuk pertemuan berikutnya, ya mungkin pertemuan berikutnya kita sudah pas ya nak ya. Akan kalian kerjakan soal. Nah, nanti akan Bapak upload, akan Bapak rilis. Mungkin Bapak ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah aktif, pada Arya, Mada, Apri, Lilian, ya, Dayuinda, Haryatawan, Murah Agus, dan semuanya yang sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kita akhiri dengan doa. Sebelum menutupi pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Lilian sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, pesan Bapak ya, silakan jaga kesehatan kalian ya, sampai berjumpa pada kesempatan